Hukum dasarnya berdiri di dalam sholat adalah wajib ya, bagi yang mampu berdiri dalam sholat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim, al-wahhabil karim, al-halimis salim, al-aliyyil azim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في الصراط المستقيم. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأمته، خصوصا إلى حضرة المؤلفين الشيخ محمد جمال الدين بن محمد السعيد القاسمي رحمه الله، وحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه، وإلينا نحن الحاضرين والحاضرات مع أهلينا في جميع الحقوق علينا والحقوق لنا بأسرها، في خير ولطف وعافية وسلامة وبركة من دار الدنيا إلى دار الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله والشكر لله. Kita panjatkan kembali puja-puji kita serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang semoga senantiasa memaafkan dan mengampuni segala kesalahan dan kelalaian kita dan menyempurnakan berbagai nikmat dan karunia-Nya dengan hidayah dan taufiknya yang terus menyempurna hingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dalam level ihsan sebelum Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau dan keturunan beliau hingga umatnya, ya, kapanpun dan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua bersama segenap keluarga dan keturunan kita
Allah tetapkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia, yang hingga kembali ke hadirat Allah dalam keadaan hasan khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang terhormat para guru, para alim ulama, para umara, ya, para pengurus lingkungan, ya, wabil khusus para pengurus masjid yang kita cintai ini, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan ikhtiar kita dalam salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Pada kali ini masih dalam bab, ya, tips dan trik salat khusyuk, yaitu pada bagian al-qiyam, ya, berdiri dalam salat, ya, rukun berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa amma dawamul qiyami fa innahu tanbihun ala iqamatil qalbi ma'allahi azza wa jalla ala na'tin wahidin minal huduri. Adapun terus menerusnya kewajiban berdiri, ya, di dalam sholat, karena, ya, hukum dasarnya berdiri di dalam sholat adalah wajib, ya, bagi yang mampu berdiri dalam sholat wajib, ya. Jadi hukum berdiri dalam sholat ini berbeda antara sholat wajib dan sholat sunnah, ya. Kalau rukun lain sama, Al-Fatihah tetap wajib, baik dalam sholat sunnah maupun sholat wajib, gitu, ya. Tasyahud itu wajib, rukun, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholawat setelah tasyahud itu pun sama, rukun, wajib dalam sholat sunnah maupun sholat wajib, gitu. Takbiratul ihram begitu juga, rukun, gitu, ya. Mengucapkan salam satu kali rukun, sujud rukun, dan gitu, rukun, ya. Nah, untuk rukun berdiri, nah, berdiri ini beda, gitu. Hukum berdiri antara salat wajib dan salat sunnah berbeda. Jadi hukum berdiri dalam salat wajib rukun, dia wajib bagi yang kuat berdiri, ya, sekuatnya. Kalau kuat berdiri sambil pegangan, ya pegangan, gitu, ya. Kalau mungkin ada orang yang mau megangin kita atau kita bayar untuk megangin kita, silahkan, gitu, ya. Pokoknya semampunya berdiri. Kekuatan lamanya berdiri juga sekuat kita. Kita awal sholat kuat berdiri, terus, ya, tiba-tiba terasa lemah, ya sudah duduk turun, gitu, ya. Tetapi dalam sholat sunnah, hukum berdiri itu sunnah, itu bedanya. Rukun yang lain semua hukumnya sama, wajib, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi hukum berdiri dalam sholat sunnah itu sunnah, gak wajib. Jadi kita boleh sholat sunnah dalam keadaan duduk, walaupun kita gagah perkasa, sehat bugar, gitu. Tapi kita mau sholat sunnahnya duduk. Qobliyah subuh misalnya, sebelum subuh mau sambil duduk aja, boleh, gitu, ya. Tahiyatul masjid mau sambil duduk, boleh, walaupun kita sehat walafiat, gitu, ya, kuat, gitu, boleh, gitu. Nah, itu bedanya hukum berdiri. Tetapi kalau kita lakukan sholat sunnah dalam keadaan duduk padahal kita kuat berdiri, pahalanya setengah, gitu. Itu aja, dia sunnah, cuman pahalanya jadi setengah dari pahala berdiri. Karena duduknya sebenarnya
bukan karena ketidakmampuan berdiri, ya pengen duduk aja gitu. Tapi boleh gitu maksudnya, ya gitu. Cuman itu aja, jadi setengah pahalanya, setengah. Nah, kembali kepada makna berdiri itu sendiri di dalam sholat, ya. Kenapa? Ini kan berdiri itu berarti posisi paling lama lah kira-kira ya. Rata-rata berdiri itu posisi paling lama dalam sholat. Apalagi kalau baca surah setelah Al-Fatihah, surahnya panjang gitu. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabat biasa ya. Setelah Al-Fatihah misalnya baca Al-Baqarah satu surah, Ali Imran satu surah, kan gitu. Ya, ya kalau kita baca Yasin aja belum tentu ya. Itu walaupun Yasin udah sering kita baca nih, tahlilan misalnya, tapi kan ya jarang-jarang kali ya kita sholat baca suratnya pakai Yasin gitu. Ya, makanya yang paling ikhlas baca surat Al-Ikhlas. Wah, ikhlas banget itu. Ya, paling ikhlas baca surat Al-Ikhlas. Wah, sesuai namanya gitu, ikhlas gitu. Alhamdulillah. Nah, apapun kan intinya berdiri itu posisi paling lama. Ini menunjukkan artinya posisi yang seolah-olah diabadikan, artinya dilestarikan, dilanggengkan, yang harus terus ada sikap itu dalam diri kita. Sikap berdiri ini maksudnya apa? Ya, sikap berdiri di sini kan berarti ketika kita sholat, kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanamkanlah ya sikap. Ini salah satunya ya. Di sini dikutipkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Sungguh Allah azza wa jalla yang maha gagah lagi maha agung menghadap kepada orang yang salat itu selama orang yang salat tidak menoleh gitu. Ya, jadi selama orang yang salat itu betul-betul ya dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menghadap kepadanya. Gitu. Artinya berarti diperhatikan. Jadi selama kita betul-betul memperhatikan, gitu kan, bahwa posisi kondisi kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahiriah dan batiniah kita, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghadap kepada kita. Jadi sepanjang orang yang sholat melakukan sholatnya, Allah menghadap kepada orang yang sholat, artinya memperhatikan baik-baik, gitu kan, mengindahkan, ya memberi perhatian khusus selama orang yang sholat tidak menoleh. Baik menoleh dengan lahiriahnya, apalagi menoleh dengan batiniahnya, hatinya yang menoleh ke sana kemari. Gitu. Ya, nah kalau lahiriah kan patokannya gampang, ya kepala sama mata kita. Itu kepalanya nengok-nengok enggak, gitu kan, dari sholat, gitu. Ya, matanya celingak-celinguk enggak kan, arah lirik enggak kan, gitu. Nah itu yang dijaga ya. Jadi dan inilah sebenarnya apa teknik menanamkan kehusuan dalam kalbu supaya kalbu tidak menoleh kemana-mana. Ya buat kita ya berarti raga kita dulu yang kita tenangkan. Raga kita yang kita buat jangan menoleh. Gitu. Karena kita kan ya masih ada di level gitu raga mempengaruhi batin.
pengaruh raga kita kadang sering lebih kuat daripada pengaruh batin kita. Lahiriah kita tuh masih berpengaruh gitu. Beda dengan orang yang batinnya sudah dominan gitu. Kalau orang yang batinnya sudah dominan, maka raganya akan sehat selama jiwanya sehat. Kan ada peribahasa mensana in corpore sano. Itu berlaku bagi orang yang raganya lebih dominan. Dia akan bahagia kalau badannya sehat. Gitu. Jadi ketika badannya sakit, dia muram. Badannya lemas, jiwanya ikut lemah. Gitu. Itu berarti raganya masih lebih dominan dibanding jiwanya. Gitu. Tapi kalau buat orang yang jiwanya lebih dominan, ketika sakit pun ia tak merasa sakit, dia tak merasa lemah, tak merasa. Kenapa? Karena jiwanya bahagia. Gitu. Justru sakitnya akan cepat sembuh karena pengaruh kebahagiaan jiwanya. Bahkan penyakit nggak mau hinggap di badannya. Kenapa? Saking bahagia jiwanya. Nggak ada kesedihan, nggak ada stres. Gitu. Kenapa? Karena kan mayoritas penyakit itu pengaruh dari pikiran, kan gitu. Ya, pikiran ya, cemas, resah, ya, hati gelisah dan sebagainya, risau dan sebagainya. Nah gitu. Jadi akhirnya badan sakit. Nah itu adalah kasus ketika jiwa memengaruhi badan. Tapi ada juga kasus badan memengaruhi jiwa. Nah bisa saja dua hal itu terjadi pada diri seseorang secara bergantian sesuai fluktuasi kondisinya. Karena kan iman kita naik turun, kondisi kita naik turun gitu. Ya. Nah, dalam hal ini ketika kita gitu merasa ingin mengukuhkan, memudahkan kehusuan hati kita, maka jaga kepala dan mata kita jangan menoleh sana kemari. Baikkan fokus. Jadi kalau dalam posisi berdiri, maka pandangan mata ke tempat sujud. Itu upayakan artinya dari awal sholat, ya maksud ketika posisi diri itu betul-betul sepanjang posisi berdiri mata tidak menoleh dari tempat sujud. Sudah ke situ aja. Dan benar-benar diupayakan kalau bisa jangan memejamkan mata, jangan merem, kecuali membuka mata itu mengganggu kehusuan gitu. Jadi bisa khusyuknya hanya kalau terpejam. Kalau merem misalnya baru nggak bisa khusyuk. Kalau buka mata terganggu. Nah itu tidak apa-apa. Berarti merem dulu. Tapi dilatih untuk pandangan mata fokus ke satu titik tempat sujud. Insya Allah kalau itu ya sudah terkondisikan dengan baik, maka hati pun akan mudah untuk fokus pada satu hal, yaitu fokus pada sholat kita. Yang sholat itu sendiri Allah perintahkan aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Yang puncaknya nanti ingat, bukan hanya ingat sholat, tapi ingat kepada siapa kita sholat. Itu ingat Allah. Ya, tapi mulainya dari ingat sholat dan mulainya dari merapihkan segala perbuatan lahiriah di dalam sholat. Nah, ketika berdiri dan sebenarnya sepanjang sholat jangan menoleh ke sana kemari. Jadi kepala dan mata ya arahkan saat berdiri ke tempat sujud. Saat ruku itu pandangan mata ke arah garis kaki,
Ya. Maaf, saat ruku maksud saya. Saat ruku itu pandangan mata bukan ke tempat sujud. Ya. Kalau ketika ruku pandangan mata bukan ke tempat sujud, tapi ke arah garis kaki kita berada. Jadi kira-kira ya di tengah-tengah kaki lah gitu ya. Gitu. Kemudian kalau saat sujud, ya pas di tempat sujud itu matanya. Jadi kalau bisa saat sujud matanya tetap terbuka, melek, melihat tempat sujud. Jadi saat kita bergerak dari atas ke bawah turun, ya mata kita bahkan tetap terbuka. Jadi mata tuh melihat berkurangnya jarak, gitu. Ya, dari diri terus sampai sujud, ini kan jarak sampai nempel gitu kan. Nah, itu kalau bisa tetap mata terbuka. Begitu juga saat kita bangun dari sujud. Jadi mata ini melihat perubahan jarak, gitu kan. Mata menjauh dari tempat sujud, gitu. Nah saat duduk, ya mata itu di garis lutut, ya di garis lutut. Saat tasyahud, mata ke arah jari telunjuk. Saat tasyahud, mata ke arah jari telunjuk, kan telunjuknya, ya saat tasyahud, gitu. Nah itu arah pandangan mata. Nah, kalau itu sudah terkondisikan dengan baik, insya Allah saya yakin hati akan mudah untuk khusyuk, tidak menoleh ke sana kemari. Gitu. Nah, ketika hati sudah terbentuk, betul-betul kekhusyuan dalam hati itu sudah mantap, gitu. Maka justru kekhusyuan hati itu yang akan memengaruhi ketenangan badan. Jadi kekhusyuan itu nanti sudah lahir dari hati, dan itu yang akan membuat badan tenang walaupun ada gangguan, gitu maksudnya. Walaupun ada gangguan, ya. Kalau gangguan ekstrimnya ini dalam beberapa kisah, ya orang-orang saleh, gangguan ekstrimnya itu adalah peristiwa kebakaran. Orang sholat di masjid, masjidnya kebakaran. Kalau orang sholat di rumah, rumahnya kebakaran. Orang sholat di masjid, ada masjidnya runtuh. Tapi orang yang sholat itu tetap tenang aja. Nah itu berarti kekhusyuan hatinya sudah mantap, sehingga gangguan lahiriah sudah tak berpengaruh, karena pengaruh kekhusyuan batinnya yang sangat dominan, gitu. Tapi ya itu kita latih, Pak, gitu ya. Nah melatih kekhusyuan ini bukan hanya di dalam sholat, artinya pembiasaannya, Pak. Pembiasaan kekhusyuan ini bisa kita lakukan, kita latih juga di luar sholat. Itu kalau dalam dunia tasawuf ada istilah riyadhah. Riyadhah secara bahasa artinya exercise, latihan. Apa? Ya berbagai bentuk zikir. Berbagai bentuk zikir. Jadi saat kita zikir, ya apapun bacaan zikirnya, ya lakukanlah dengan kekhusyuan sebaik-baiknya. Buatlah kondisi yang betul-betul membuat kita mudah untuk khusyuk. Zikir itu kan hakikatnya mengingat Allah dengan segala kebesaran dan kesempurnaannya, ya, mengagungkan Allah. Gitu, itu buat kondisi, Pak. Namanya di awal kan kita harus mengkondisikan dulu. Kalau bisa jangan ada gangguan, kalau bisa. Gitu. Baik itu gangguan penglihatan maupun gangguan pendengaran, atau gangguan yang lain, nyamuk misalnya. Ya, kalau kita zikir malam-malam kira-kira ini banyak nyamuk, ya pasanglah obat nyamuk, gitu, atau pakai lotion anti nyamuk. Nah, kita kan masih belajar kan gitu. Kalau orang yang betul-betul kekhusyuan hatinya udah dominan, Pak, seperti para wali Allah, jangankan nyamuk, macan, ular, singa ya di sekitarnya dia nggak ngaruh mereka, gitu. Kalau kita kan nyamuk gini-gini, padahal belum hinggap nyamuknya, tapi udah terganggu kan, gitu. Nyamuknya belum hinggap, gitu. Tapi kita udah terganggu. Nah itulah berarti kondisi kita masih lemah, gitu. Nah berarti kita harus terus melatih, gitu.
Nah, pengkondisian itu terserah, pokoknya yang paling cocok bagi kondisi masing-masing untuk butuh khusyuk. Kalau terang kira-kira itu lebih mudah khusyuk, silahkan. Berarti latihan di tempat yang terang zikirnya. Tapi kalau gelap itu lebih memudahkan khusyuk, silahkan. Artinya gelap itu maksudnya supaya nggak ada yang kita lihat gitu, yang bisa mengalihkan perhatian kita. Gelap betul, gitu. Ya, salah satu riadoh yang pernah saya terima dari guru saya ya seperti itu, Pak. Zikir di tempat gelap yang gelap total. Kita naruh jari di sini aja nggak kelihatan, karena memang tempatnya dikondisikan gelap total. Jadi pintu ruangan kan ada pintu, biasanya ada celah pintu kan di bawah, itu celahnya ditutup, benar-benar nggak ada cahaya sedikit pun. Itu untuk latihan tadi khusyuk. Ya, jadi mengkondisikan benar-benar supaya segala gangguan lahiriah dihindarkan dulu. Ya, jadi kan gelap total, jadi nggak ada yang bisa kita lihat. Di situ kita betul-betul fokus ke hati kan. Tinggal bagaimana? Karena secara lahiriah udah nggak ada yang kita lihat. Terus dengar juga kita buat ruang kedap suara misalnya, gitu kan? Kalaupun di luar ruangan masih ada suara-suara, tapi kalau mulai dari tengah malam seperti jam terakhir itu biasanya udah sunyi, sepi, ya. Itu nggak perlu pakai kedap suara seperti studio lah ya. Itu udah sunyi, sepi itu. Waktu-waktu tertentu aja lah mungkin ada suara-suara. Nah itu latihan ya Pak. Pikir silahkan lah, gitu ya. Dan itu sama, fokus, kita jangan, walaupun gelap ya, kalau jangan menoleh gitu Pak, jangan mentang-mentang gelap kita celinguk. Ya kan nggak kelihatan juga, cuman kita sendiri namanya yang bikin gangguan kan kalau gitu ya, fokus gitu ya. Nah itu pertama yang dijaga ya, jangan menoleh baik dengan kepala dan mata, apalagi dengan hati. Nah, jadi lalu sikap apa lagi yang dibentuk ya, yang kita tanamkan dalam kondisi berdiri dalam sholat? Sikap penghambaan, artinya gitu Pak. Abdun, ya bahasa Arabnya kan abdun. Bahasa Indonesia terjemahnya yang paling bagus itu abdi. Kan sering terjemahkan hamba, tapi yang paling bagus terjemahnya abdi gitu. Yang sebenarnya dari kata itu juga di Indonesia kan gitu kan, kata abdu ya di Indonesia kan jadi abdi negara misalnya, abdi kan, abdi dalam. Nah gitu, abdi itu terjemah yang paling bagus, walaupun sebenarnya bukan terjemah tadinya ya, kata itu diserap jadi bahasa Indonesia gitu. Nah itu abdi Pak. Jadi wujudkan sikap kita sebagai abdinya Allah gitu. Contoh praktisnya adalah kalau ada raja gitu sedang makan, katakanlah di meja makan, kan itu di samping atau di belakangnya ada pelayan Pak yang berdiri dengan sopan untuk apa? Menunggu perintah kapanpun dan apapun yang diperlukan oleh sang raja atau tuannya, kan gitu ya, gitu. Raja dimakan, dia makan gitu kan, biasanya di samping atau di belakang ada yang berdiri kan, itu siap menunggu perintah. Nah kira-kira itu sikap jiwa yang kita tanamkan. Kita berdiri itu sebagai abdinya Allah yang tunduk patuh. Nah, tunduk patuh itu khusyuk. Bahasa Arabnya itu terjemahan praktisnya adalah tunduk patuh, khusyuk. Gitu. Nah, khusyuk itu artinya tunduk patuh. Berarti kan orang tunduk patuh siap menjalankan perintahnya. Karena itu orang yang sholatnya sudah khusyuk, maka di luar sholat
ia akan tercegah dari segala hal keji dan mungkar. Kenapa? Karena mental tunduk patuh, jiwa tunduk patuh kepada Allah sudah terbentuk. Maka yang ia lakukan hanya yang Allah perintahkan. Yang Allah larang, ia tak mau lakukan. Nah, itu sikap yang dibentuk, Pak. Jadi berdiri kita justru berdiri dalam keadaan rendah hati, merendah. Bukan berdiri orang yang sombong. Gitu. Ya, bukan berdiri dengan kesombongan, bukan berdiri dengan kegagahan. Kita berdiri menunjukkan kegagahan, bukan. Kita berdiri dengan kehinaan. Gitu. Nah, karena berdiri dengan kehinaan, maka nanti lanjutannya, walaupun insya Allah mungkin pertemuan berikutnya, kan ruku itu artinya meningkatkan kehinaan diri kita di hadapan Allah. Kan kita sudah berdiri dalam kehinaan dan kerendahan diri, tapi kok masih ruku merunduk karena kita ingin meningkatkan kehinaan dan kerendahan diri kita kepada Allah. Jadi berdirinya kita itu bukan berdiri orang gagah, tapi justru berdiri dengan kerendahan hati dan kerendahan diri. Jadi sangat salah, sangat keliru ketika orang sholat berdiri di hadapan Allah tapi menunjukkan kegagahan. Sangat keliru. Gitu. Jadi sholat itu kita berdiri di hadapan Allah, bukan berdiri di hadapan manusia. Jadi kalau ada orang yang bilang kita bersolat, jangan menunjukkan kelemahan, tunjukkanlah kegagahan kita. Lagi di hadapan Allah kok menunjukkan kegagahan, gimana ceritanya? Selesai sholat kita menghadap manusia, baru kita tunjukkan kegagahan kita sebagai muslim, keberanian kita sebagai mukmin membela kebenaran apapun risikonya. Kenapa? Karena kita yakin Allah bersama kita. Gitu. Ketika kita menghadapi manusia, baru tunjukkan kegagahan. Walillahil izzatu walirasulihi, kan gitu, walil mu'minin wal mu'minin. Baru tunjukkan izzah itu di hadapan siapa? Di hadapan manusia. Ketika di hadapan Allah, kita merunduk, tunjukkan kelemahan, bukan kegagahan. Gitu. Makanya posisi akhir di dalam sholat, duduk tawarruk, itu kan duduk posisi yang menunjukkan kondisi lemah. Duduknya miring gitu, Pak. Ya. Kalau di antara dua sujud kan duduknya masih tegak. Duduk tawaruk kan miring, Pak. Ini menunjukkan kerendahan dan kelemahan kan. Kita masih lemah, gitu kan, miring begini. Gitu. Kan lemah, gitu. Ya, jadi salat itu, saat salat betul-betul hayati kelemahan, kehinaan dan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan lagi kerendahan hati kalau di hadapan Allah, kerendahan diri. Ya, kalau di hadapan makhluk gitu, kita mungkin cukup rendah hati gitu, ya. Ada kalanya gitu. Tapi kalau di hadapan Allah bukan rendah hati, rendah diri. Memang diri kita rendah. Dan ketika kita melakukan itu, kita sampai pada sikap itu, berarti sebenarnya yang kita lakukan, kita hanya menempatkan diri kita pada tempatnya. Iya. Kita tuh bukan sedang menurunkan diri kita. Bukan. Kita hanya sekedar menempatkan diri kita pada tempatnya. Memang tempat diri kita adalah hina. Ya, di hadapan Allah, Pak, ini. Orang tua di hadapan anak boleh merasa punya kedudukan, ya, karena memang diberi tanggung jawab yang lebih tinggi, kan gitu. Misalnya, ini antara makhluk dan makhluk kan boleh, silakan punya posisi.
Ya, kenapa? Karena memang ada Allah atur posisi-posisi di antara makhluk. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya. Ada, Allah kasih. Tapi di hadapan Allah, makhluk mana yang pantas merasa punya posisi tinggi di hadapan Allah? Tidak ada. Justru hamba paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang paling merendahkan diri. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa beliau paling mulia? Karena beliau paling merendahkan dirinya di hadapan Allah. Paling tawadu, sehingga justru jadi paling mulia. Jadi di hadapan Allah ya kita harus merendah serendah-rendah yang kita bisa. Ya, nah itulah sikap berdiri. Ya, jadi saat berdiri pun sikap kita adalah merendah. Ya, jadi berdiri sebagai abdi, sebagai hamba, bukan berdiri dengan kegagahan. Ya, tapi berdiri dalam kehinaan dan kerendahan diri sebaik-baiknya. Ya, nah itu mungkin tips ya dan trik saat kita berdiri dalam sholat kita. Ya, silahkan mungkin kalau masih ada waktu bila ada yang ingin ditanyakan. Ya, selanjutnya hanya ada yang ingin bertanya tentang video silakan. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Salat dalam perjalanan, misalnya dalam bis, itu bagaimana? Harusnya kita tetap berdiri, pada wajib. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat dalam perjalanan, dalam kendaraan bis atau kereta misalnya, ya lakukan semaksimal mungkin yang bisa, itu saja. Kalau bisa berdiri, ya silakan berdiri. Misal kalau di bis atau di kereta ada lorong tengahnya itu, kalau kira-kira itu tidak menyusahkan orang lain, gitu ya, yang mau lewat misalnya ke toilet dan sebagainya, gitu kan, ya silahkan bisa lakukan di situ. Kalau ada petugasnya kan kita bisa minta izin dulu, bilang kalau petugas di bis ada kernetnya misalnya, ya petugas di kereta juga ada kan, gitu. Atau cari kira-kira posisi yang tidak menghalangi orang. Tapi kalaupun tak bisa, hanya bisa duduk di kursi, ya sudah. Dengan cara duduk di kursi dan lakukan semua gerakan semaksimal mungkin sebisanya, ya, tanpa dipaksa-paksakan, apalagi sampai mengganggu orang lain. Ya, tidak, itu dan sampai mengganggu orang lain, karena sholat itu kan sebenarnya kepalanya kebaikan, kalau bisa dibilang gitu ya, gitu, kepalanya kebaikan, puncak gitu ya, puncaknya kebaikan, berbagai kebaikan semua terkumpul di dalam sholat. Dan karena ini kepalanya, maka inilah yang menjadi tolok ukur kan, gitu. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya, gitu. Nah di sini juga kita bisa lihat nih, nah, alhamdulillah ada tulisan ayat nih, kutipan ayat. Sebelah sini ada yang bawahnya yang besar, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan lakukanlah kebaikan agar kalian tuflihun, mencapai al-falah, mencapai kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Nah, panggilan sholat kan hayya 'alal falah, gitu ya. Tapi akan jadi kontraproduktif, ya, akan jadi kontraproduktif bila ada orang melakukan sholat
tapi masih berbuat keburukan kepada orang lain atau makhluk Allah. Kenapa? Karena kan inti sholat adalah kebaikan, bahkan sholat kepalanya kebaikan. Jadi yang membawa kita kepada kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan hakiki sebenarnya adalah kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kebaikan apa aja ya, segala kebaikan lakukan. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang kita lakukan yang menjadi sebab Allah ridho kepada kita. Ya, kita tidak tahu gitu. Ini salah satu kisah terkenal yang pernah saya sampaikan tentang Imam Al-Ghazali rahimahullah yang menulis kitab induk dari kitab yang sekarang kita baca dan kita jadikan media ini. Ya, seorang soleh bermimpi bertemu Al-Ghazali setelah Al-Ghazali wafat. Ya, bermimpi. Dan ini kebiasaan orang-orang soleh dulu, ketika bermimpi bertemu orang yang sudah wafat, pertanyaannya sama. Apa yang Allah perlakukan kepadamu? Karena mereka ingin belajar dari kehidupan orang ini. Nah, Imam Ghazali menjawab, Alhamdulillah Allah mengampuniku dan menerimaku dengan baik. Nah, terus tanya lagi, apa sebabnya Allah menerima dan meridhoi? Karena ketika sudah wafat kan semua rahasia sudah dibuka oleh Allah. Gitu. Dan Imam Ghazali mengabarkan sebab Allah ridho kepadanya adalah sebuah amal yang terlihat remeh dan kecil. Apa? Imam Al-Ghazali ya rahimahullah itu suatu ketika saat beliau menulis kitab, ya zaman dulu masih ditulis gitu kan, belum diketik gitu ya, dan ditulisnya masih menggunakan pena celup ya, pena yang tintanya terpisah. Kalau mau nulis dicelup dulu, diangkat baru ditulis gitu. Nah, saat mencelup pena kemudian mengangkat penanya hendak menulis ya gitu, ada seekor lalat hinggap di ujung pena tempat tinta berada. Nah, yang Imam Ghazali lakukan saat itu adalah membiarkan lalat itu minum air tinta itu sepuasnya sampai lalat itu terbang lagi sendiri, tidak diusir, tidak diusik. Jadi Imam Ghazali dengan rasa ibanya yang Allah berikan, artinya merelakan tintanya diminum dan merelakan kegiatan menulisnya terganggu sesaat oleh lalat yang haus. Dibiarkan lalat minum sampai puas, habis mungkin tintanya udah diminum, lalatnya pergi, ya kan? Dia celup lagi. Nah, ternyata amal itulah yang membuat Allah ridho kepada Imam Ghazali. Bukan karya tulisnya yang begitu monumental dan banyak dan sampai sekarang bermanfaat bagi umat Islam. Bukan karya-karya besarnya, bukan. Tapi sekedar membiarkan lalat untuk minum tinta di ujung penanya. Itu kan kelihatannya kecil. Tapi ternyata Imam Ghazali mendapati amal itulah yang membuatnya diampuni dan diridhoi oleh Allah. Gitu. Karena memang ya lumrah Pak, manusiawi gitu kan, lumrah. Untuk amal-amal yang besar, kadang kita punya harapan-harapan tertentu kan. Masih ada pamrihnya gitu. Gitu. Ya, untuk kerja-kerja besar, amal-amal besar, kadang kita masih ada pamrihnya. Tapi ketika melakukan itu, Imam Ghazali itu betul-betul semata-mata karena kasih sayang kepada makhluk Allah, tanpa pamrih apapun, tak berharap apa-apa. Gitu. Ketika seorang melakukan amal, kan paling tidak gitu. Banyak orang beriman masih mengharapkan pahala. Apalagi amalnya besar, amal kerjaannya berat.
gitu ya. Tahajud pengen pahala. Imam Al-Ghazali tahajud rajin. Baca Quran, jangankan baca Quran, baca hadis saja rajin. Bukan hanya Quran yang dibaca sehari-hari, tapi juga kitab hadis dibaca sehari-hari. Bahkan beliau wafat kan dalam keadaan sedang membaca hadis Bukhari. Gitu. Cuma ketika kita melakukan amal-amal yang tampak besar itu, biasanya kita masih punya keinginan, harapan tertentu, keuntungan yang kita inginkan gitu, untuk diri kita. Nah, ketika melakukan amal yang kelihatan kecil, itu ikhlasnya total, murni, puncak ikhlas tanpa mengharapkan keuntungan apa. Betul-betul karena kasih rahmat Allah, kasih sayang kepada makhluk Allah. Makanya itulah yang menjadi sebab Allah ridho. Diampuni semua dosanya dan Allah terima dengan kering. Jadi waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan agar kalian mencapai al-falah, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan hakiki. Jadi berarti jangan lakukan keburukan, gitu. Jangan sakiti makhluk Allah, walaupun itu ayam, walaupun itu kucing, ya, walaupun itu semut, gitu. Apalagi manusia, apalagi manusianya masih saudara kita, muslim, mukmin, sama-sama beriman. Haram menyakiti hati mukmin itu hukumnya, ya, dosa. Nah, itu, dan dosa itulah yang menjadi penghalang kebaikan untuk diri, yang menghalangi kebaikan berikutnya gitu, menghalangi termasuk rezeki gitu ya. Nah, makanya dalam kaitan ini jadi satu tadi kan, ini kalau dibilang cara jalan mencapai kesuksesan, kalau dari ayat ini berarti kan lakukan kebaikan, jangan lakukan keburukan, gitu ya. Nah, kebaikan yang berarti lakukan kebaikan apa aja, mau kecil mau remeh kita nggak tahu, bisa jadi itu nilainya besar ya dalam pandangan Allah, seperti kebaikan Imam Ghazali tadi yang membiarkan alat minum sepuasnya, gitu kan, dari ujung penanya. Nah, lakukan kebaikan, jangan lakukan keburukan. Ya, nah, bagaimana kita punya kesalahan, dosa, ya nggak ada manusia yang tak berbuat salah. Allah masih kasih gitu kan. Kita misalnya sudah terlanjur banyak berbuat keburukan, ya Allah masih kasih solusi jalan dan yang sama bisa mencapai kesuksesan. Apa? Taubat, istighfar. Karena fadilah istighfar itu juga ya ampunan, rahmat, kecukupan, kemudahan dan semuanya sama dengan fadilah takwa, gitu ya. Dan ciri orang bertakwa kan al-mustaghfirina, ya, yang selalu beristighfar. Ciri orang bertakwa. Kenapa? Karena orang bertakwa itu bukan orang yang tak pernah melakukan dosa. Wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, fahisyat kan keji yang besar ya, gitu. Al-zalamu anfusahum, ya, kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, atau mereka menzalimi diri, dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang pernah berbuat maksiat, dosa, bahkan perbuatan keji yang besar, seperti zina dan sebagainya kan. Bukan. Orang takwa itu orang yang setelah berbuat dosa ingat Allah, minta ampun. Itu sudah jadi orang takwa. Makanya dia dapat fadilahnya,
gitu kan, Allah ampuni dosanya, Allah beri solusi makhraja, jalan keluar atas setiap masalah, Allah beri rezeki bahkan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Itu hajat, Allah cukupi kebutuhannya, keperluannya. Nah itu berarti udah 3 tuh, lakukan kebaikan, dawamkan istighfar gitu, dan jaga ketakwaan itu untuk meraih al-falah ya. Satu lagi, sholawat. Sholawat itu juga fadilahnya ya sama dengan fadilah istighfar dan fadilah takwa. Bahkan ada kelebihannya. Sholawat pasti diterima. Demikian qaul para ulama. Sholawat itu pasti diterima. Dalilnya apa? Sholawat itu kan sebenarnya perbuatan kita menyenangkan Rasulullah SAW. Dalilnya apa bahwa sholawat pasti diterima? Dalilnya surat Al-Lahab. Abu Lahab sudah dinas dalam surat Al-Lahab sebagai orang celaka, berarti penghuni neraka. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Abu Lahab diberi keringanan siksa setiap hari Senin. Kenapa? Karena Abu Lahab pernah memerdekakan budak di hari Senin atas kegembiraan lahirnya Rasulullah SAW. Berarti amal gembira, menghormati, ya kan, menghargai Rasulullah SAW yang dilakukan oleh orang kafir musuh Allah saja, Allah terima perbuatan itu. Padahal tak beriman. Kan biasanya amal soleh itu syarat diterima apa? Iman dulu Pak. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Yang beriman dan beramal soleh. Kalau nggak ada iman, amal soleh nggak diterima kan gitu. Tapi khusus untuk salawat, jangankan beriman, dari yang nggak beriman saja diterima. Gitu. Ya asal saat melakukan itu kan berarti tak ada apa istilahnya tendensi buruk katakanlah ya. Gitu. Abu Lahab saat melakukan itu kan benar-benar memang karena luapan kegembiraannya, penghargaannya kepada Rasulullah SAW ya, saat lahirnya Rasulullah. Saking gembiranya ia merdekakan budak yang memberi kabar bahwa Nabi Muhammad SAW telah lahir. Itu selawat ya. Jadi silakan. Ini apapun hajatnya berarti ya, termasuk yang misalnya sedang ingin cepat dapat jodoh, ya silakan ya, lakukan kebaikan tanpa melakukan keburukan, ya, kemudian istighfar, terus jaga takwa dan salawat. Nah, sempurnakan dengan satu. Semua ini yang tadi silakan ya. Mau pilih salah satu sebagai jalan utama, silahkan. Mau lakukan 4 batnya, silahkan. Andai pun ya baik pilih salah satu ataupun semuanya kita raup gitu, sempurnakan dengan satu hal lagi, doa. Artinya doa ini apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Iyyaka nasta'in. Amalkan iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya wa iyyaka nasta'in itu kita amalkan sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari wa iyyaka, dari iyyaka na'budu. Kenapa? Karena doa mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah, di mana kita menunjukkan kehambaan diri kita, kelemahan diri kita, kefakiran, butuhnya kita akan rahmat, pemberian, nikmat, karunia, pertolongan Allah SWT. Minta untuk menunjukkan kehambaan dan ketakberdayaan kita di hadapan Allah. Minta. Nah, di antara keuntungan doa apa? Fadilah doa salah satunya Rasulullah SAW sabdakan, la yaruddul qadara illa doa. Doa itu bisa mengubah
takdir yang belum terjadi. Jadi andai mungkin tertulis jodoh seseorang 5 tahun lagi. Sekarang umurnya udah 35. Berarti 40 ntar mau dapat jodoh. Tapi karena rajin dan sungguh-sungguh berdoa, ia minta jodoh disegerakan. Insya Allah ubah tulisan takdirnya. 10 hari lagi ketemu. Enak banget kan? Ya. Apa sebabnya? Yang paling utama adalah doa. Mungkin tadinya tertulis, wah bisnisnya ini gagal, bisnisnya rugi. Tapi karena saking rajin kuatnya, husnuzon yakinnya kuat, dia rajin kuat berdoa kepada Allah dengan baik, Allah ganti tulisan takdir. Bisnisnya untung 10 kali lipat. Enak kan ya? Ya. Gitu. Andai, nih, gitu kan. Jadi apapun lah. Makanya sempurnakan dengan doa. Jadi mudah-mudahan justru ya dengan rahmatnya atas kerendahan diri kita mau berdoa, mohon melas gitu. Betul-betul menunjukkan kelemahan, kerendahan diri kita di hadapan Allah. Allah kabulkan. Andai pun yang kita minta ternyata berbeda dengan tulisan takdir kita sebelumnya, Allah ubah sesuai permintaan kita, bahkan lebih baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini tambahan nih ya, udahan menjawab nih apapun hajat kita insya Allah ya tadi. Gitu kan, yang 4 ya, 1 afalul khairat, kemudian istighfar, takwa, salawat, ini kan 4, sempurnakan dengan doa yang kelima. Gitu. Sedang apapun hajatnya, mau jodoh, mau rezeki, apa aja ya, gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.